Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Nuryani, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi PG PAUD, NIM 85608067. Saya akan memaparkan tentang intervensi penanganan anak korban pelecehan seksual. Sumber yang saya sajikan adalah menurut Undang-Undang PKDRT, kekerasan seksual dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Yang kedua yaitu pemaksaan hubungan seksual salah satu anggota keluarga dengan orang lain dengan tujuan komersil atau tujuan tertentu. Menurut para ahli, 1 dari 4 anak perempuan dan 1 dari 6 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual di bawah umur 18 tahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemajuan era digital dan interaksi sosial dengan sekitar. Bagaimana gejala atau ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual? Indikator secara fisik akan terlihat anak tersebut mengalami kesulitan saat berjalan, atau anak tersebut mengalami gangguan somatik. Anak tersebut juga bisa saja menolak kegiatan olahraga, perubahan penampilan yang negatif, mengeluhkan rasa sakit di anggota badan tertentu, bahkan mengalami penyakit kelamin. Kemudian indikator perilaku dari korban pelecehan seksual tersebut dapat terlihat, di antaranya yaitu anak menunjukkan sikap yang drastis, misalnya dia menjadi anak yang genit di atas usianya. Kemudian dia memiliki minat yang tinggi terhadap pembicaraan seksual. Kemudian anak tersebut bisa saja mengajak teman atau kawannya bermain untuk melakukan hal-hal yang pernah dia alami. Kemudian juga bisa jadi anak tersebut merasa takut terhadap seseorang atau terhadap orang dewasa, atau juga anak tersebut selalu merasa terancam ketika berada di luar rumah, atau seolah anak tersebut akan mengalami kewaspadaan yang berlebihan. Misalnya seolah-olah anak tersebut akan takut terjadi sesuatu padahal tidak ada hal yang membahayakan di sekitarnya. Kemudian bisa jadi terlihat anak tersebut datang ke sekolah sangat pagi dan dia akan ketakutan ketika pulang. Nah, perlu dicatat bahwa anak usia 3-5 tahun yang mengalami kekerasan seksual, dia cenderung tidak akan mengatakan atau hanya bisa berkata tidak tahu ketika dia ditanya oleh pendidik atau orang tuanya. Mengapa? Karena anak usia tersebut masih bersifat egosentris. Kemudian bagaimana penanganan anak korban kekerasan seksual tersebut? Mengingat anak-anak itu adalah generasi bangsa. Langkah-langkah yang dapat kita ambil diantaranya adalah melakukan observasi terhadap korban. Salah satunya yaitu mewawancarai korban dalam keadaan tertutup. Jadi kita memanggil korban tersebut, mengajak bicara dari hati ke hati, mendengarkan dia bercerita, kemudian yakinkan bahwa kita itu dapat dipercaya oleh anak tersebut sehingga anak nyaman bercerita. Langkah yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah melakukan wawancara dengan kedua orang tuanya. Kita bisa bertanya terhadap orang tuanya, apakah perilaku anak ini di rumah begini, berubah atau tidak. Kemudian dia bersosialisasi dengan siapa saja, siapa penjaga anak tersebut. Terus langkah ketiga yang bisa kita lakukan yaitu mengajak orang tua dan si korban ke ahli. Bisa jadi ahli psikologi. Nanti ahli psikologi tersebut akan melakukan psikotes terhadap korban. Itu atas persetujuan orang tua. Langkah yang selanjutnya bisa kita lakukan yaitu membuat kegiatan positif terhadap si korban, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang bisa mengungkapkan atau menyalurkan kesedihan, kegundahan korban tersebut, dengan contohnya dengan mengajak anak tersebut melukis, finger painting, bernyanyi, misalnya bernyanyi tentang lagu-lagu yang ceria, dia untuk mengembalikan mengembalikan kepercayaan diri si korban tersebut. Langkah yang terakhir bisa diambil adalah dengan mengajak kedua orang tua korban melaporkan ke aparat yang berwenang, misalnya RT, RW, bahkan sampai ke kepolisian untuk mengambil langkah hukum agar
hal tersebut membuat jera pelaku sehingga tidak akan terjadi terhadap anak yang lain. Demikian pemaparan dari saya, semoga berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.